Semangat pagi adik-adik pelajar, kembali bertemu di channel John Freddy Tondang. Langsung saja kita ke soal kali ini. Untuk sistem keseimbangan berikut, perbandingan massa M1 dan M2 adalah A, B, C, D, dan E. Maka untuk adik-adik, saya review sedikit tentang keseimbangan. Jadi ketika kita berbicara tentang kata keseimbangan, maka ada dua ya konsep dasar. Yang pertama ada dikatakan nanti setimbang translasi, kemudian ada juga setimbang rotasi. Baik, untuk soal kita itu adalah setimbang translasi, yaitu keadaan benda di mana jumlah gaya yang bekerja pada sistem benda itu 0. Itu setimbang translasi. Jika nanti soal kita setimbang rotasi, maka jumlah momen gaya yang bekerja pada sistem benda adalah 0. Baik adik-adik, kita dalami untuk setimbang translasi. Maka yang dimaksud dengan jumlah gaya itu ada dua. Ya, maka pada sumbu X kita pastikan jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X itu 0. Kemudian pada sumbu Y berlaku hal yang sama. Sigma Fy sama dengan 0. Jika ini telah dipenuhi suatu sistem, maka sistem tersebut bisa kita kategorikan sebagai sistem yang setimbang translasi, yaitu keadaan benda di mana jumlah gaya yang mempengaruhi sama dengan 0 pada sumbu X dan sumbu Y. Baik adik-adik, kita coba soal. Perhatikan gambar kita. Terdapat 3 buah beban, ya, M1, M2, dan M3 seperti pada gambar. Nah, adik-adik, sebelumnya jika kita lihat hanya pada beban M1, maka jika saya gambarkan berikut adalah W1 berat beban 1. Lalu jika ini kita gambarkan sebagai tali 1, untuk keadaan setimbang pada bagian ini tegangan tali 1 itu sama besar dengan berat, sehingga benda M1 diam, ya, setimbang. Kembali konsep kita adalah seimbang. Kemudian berlaku hal yang sama jika kita lihat benda M2. Ya, ini dia adik-adik. Maka beban M2 itu gaya berat W2. Kemudian supaya tidak lari angka-angkanya, mari kita buatkan juga ini sebagai tali 2. Nah, kemudian adik-adik, untuk sistem setimbang kembali bahwa tali 1 itu dihubungkan langsung dengan titik pusat kita di sini. Jadi pusat kesetimbangan kita letakkan pada titik ini karena pada titik tersebut bertumpu seluruh gaya yang mempengaruhi keadaan sistem benda. Jadi ini disebut sebagai pusat keseimbangan sistem. Baik adik-adik, kita sudah menuju tahap akhir. Tali 1 itu dihubungkan dengan benda M1 melalui katrol ke pusat keseimbangan. Maka dari pusat keseimbangan tali 1 bisa kita gambarkan seperti ini. Saya adik-adik, ini tali 1. Dengan cara yang sama, tali 2 juga berlaku, ini tali 2. Maka dari pusat keseimbangan, arah tali 2 kita gambarkan seperti ini, yang merah adik-adik. Baik, tahap berikutnya, untuk sudut-sudut yang berlaku di soal, ini 37 derajat, maka sudut berseberangan juga 37 derajat. Kemudian dengan cara yang sama pada posisi ini 53 derajat.
Baik adik-adik, maka sekarang jika gaya kita uraikan, diperoleh bahwa penguraian tali 1 pada sumbu X di pusat keseimbangan, kita gambarkan ke kanan, adalah tali 1 kosinus 37 ya, mengapit. Sedangkan nanti tali 1 pada sumbu Y adalah T1 sinus 37. Kemudian jika tali 2 kita uraikan, saya buatkan yang hitam adik-adik, maka salah satu ke kiri tali 2 kosinus 53 derajat, sedangkan yang ke atas nanti itu tali 2 sinus 53 derajat. Baik adik-adik, seluruh komponen gaya yang mungkin mempengaruhi gerak benda sudah kita uraikan. Maka kebetulan di soal kita amati sumbu X. Untuk sumbu X harus memenuhi syarat sigma fx sama dengan 0. Sederhananya gaya yang bekerja ke kanan harus sama dengan yang bekerja ke kiri sehingga 0. Baik adik-adik, dari pusat keseimbangan yang ke kanan adalah T1 kosinus 37. Yang ke kiri T2 kosinus 53. Sebelumnya bahwa T1 sama dengan W1 dan T2 sama dengan W2. Kita selesaikan. T1 adalah W1 kosinus 37 0,8. Dengan cara yang sama T2 W2 kosinus 53 0,6. Baik adik-adik, kita sederhanakan, kedua ruas kita kali 5 kali 10 terserah. Sehingga 4 W1 sama dengan 3 W2. Kebutuhan kita adalah M1 M2 ya, M1 banding M2, maka 4 M1 kali gravitasi sama dengan 3 M2 kali gravitasi. Sehingga pada tahap ini gravitasi kita coret. Lalu nilai perbandingan M2 terhadap M1 adalah 4:3. Opsi kita dodol. Adik-adik, semoga video ini membantu adik-adik dalam latihan soal berikutnya. Terima kasih.